Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan berdiskusi tentang berapa paslon yang mungkin muncul pada Pilkada Bantul 2024. Jumlah paslon yang akan mendaftar menjadi peserta Pilkada Bantul 2024 sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut kami setidaknya ada 3 faktor penting. Yang pertama adalah ketersediaan tiket. Yang kedua adalah komunikasi antar partai membentuk koalisi, dan yang ketiga masalah tokoh atau calon. Ketiganya sangat mempengaruhi pada akhirnya nanti akan terbentuk berapa paslon yang mendaftar resmi pada akhir bulan Agustus nanti. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada faktor yang pertama tentang berapa tiket yang tersedia untuk maju menjadi peserta Pilkada Bantul 2024. Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bahwa untuk maju menjadi peserta Pilkada itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur partai politik, yang kedua adalah jalur independen. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak lagi membahas jalur independen karena masa pendaftaran sudah ditutup pada tanggal 12 Mei yang lalu. Nah, kita hanya akan membahas pasangan calon yang muncul dari dukungan partai politik. Partai politik bisa mengajukan calon ketika memenuhi syarat 20% minimal dari kursi yang ada di DPRD. Nah, kita perlu tahu bahwa jumlah kursi DPRD Kabupaten Bantul ini ada 45, sehingga 20% dari 45 kursi ini ekuivalen dengan 9 kursi. Partai politik atau gabungan partai politik baru bisa mencalonkan manakala memenuhi syarat minimal 9 kursi DPRD Kabupaten Bantul. Nah, sekarang kita lihat perolehan kursi DPRD Kabupaten Bantul pada pemilu terakhir, pemilu 2024. Hasilnya sebagaimana berikut. Kita lihat dari perolehan paling besar, PDIP 12, PKB 7, Gerindra 6, Golkar 6, PKS 6, Demokrat 3, PAN 2, PPP 2, dan Partai Umat 1. Dari perolehan kursi yang seperti ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah PDIP dengan perolehan 12 kursi ini bisa mencalonkan sendiri, tidak perlu berkoalisi atau bergabung dengan partai yang lain karena jumlah kursinya sudah 12. Nah, dengan asumsi partai-partai yang lain juga punya semangat untuk mengajukan pasangan calonnya, maka kita akan lanjutkan dengan PKB dengan perolehan 7 kursi. Ini PKB dengan perolehan 7 kursi. Masih kurang 2 kursi untuk memenuhi syarat minimal 9 kursi. Kita ambilkan partai yang perolehannya cukup untuk memenuhi syarat minimal, sehingga nanti terbuka kemungkinan partai-partai yang lain untuk membentuk koalisi yang lain, ya kira-kira begitu ya. Nah, kita tidak ambil partai yang besar, misalnya kita ambil PKB dengan Gerindra kan jelas lebih, tapi kita pilihkan yang minimalis, yang cukup saja untuk memenuhi syarat. Nah, kita ambilkan misalnya PAN, kita beri warna yang sama, PAN dengan 2 kursi sehingga 9 kursi. Nah, kita lanjut misalnya dengan Partai Gerindra. Pemenang nomor 3 ini Gerindra dengan 6 kursi. Kita lihat dia butuh tambahan 3 kursi untuk memenuhi syarat minimal 9 kursi. Nah, kita misalnya ambilkan ini sebagai contoh saja ya, simulasi ya, ini Demokrat 3 kursi. Kemudian berikutnya adalah Partai Golkar. Golkar warna kuning saya ambilkan. Ini dengan 6 kursi dia membutuhkan tambahan 3 kursi lagi. Sebenarnya dia bisa dengan PKS menjadi 12 kursi, tapi kita pilihkan yang memenuhi syarat minimal dulu. Nah, ini kita pilihkan ada PPP dengan 2 kursi ditambah dengan Umat 1 kursi, sehingga 6 tambah 2 tambah 1 menjadi 9 kursi. Nah, masih tersisa PKS. Nah, ini kebetulan sudah tidak ada kursi lagi yang bisa digunakan untuk menambah
sehingga memenuhi syarat minimal, PKS nanti bisa bergabung dengan koalisi yang lain. Nah, dari simulasi ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa jumlah maksimal dari tiket yang tersedia untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Bantul adalah 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 paslon maksimal yang bisa maju di Pilkada Bantul 2024. Nah, pada akhirnya nanti, apakah akan terbentuk 4 paslon atau kurang dari itu, seperti saya sampaikan di depan, sangat tergantung pada figur yang muncul. Yang kedua adalah dinamika komunikasi antar partai politik, yang mereka mungkin akan bergabung berdasarkan kedekatan ideologi atau kedekatan lain yang lebih pragmatis sifatnya. Nah, teman-teman silakan memberikan pendapat di kolom komentar. Kira-kira Pilkada Bantul nanti akan diikuti berapa pasangan calon. Terima kasih.